Hai, halo teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Ketemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah Ekonomi Teknik. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi ekonomi pabrik. Seperti yang kita ketahui, pada pendirian suatu pabrik, maka kita perlu adanya suatu investasi dari investor untuk menanamkan modalnya pada pabrik kita, gitu ya. Nah, biasanya investor akan menginvestasikan modalnya itu melihat dari bagaimanakah laba yang nantinya akan dihasilkan dan juga seberapa lama waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal tersebut. Tentu saja investor ingin modal yang diinvestasikan itu dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin dan dapat segera dikembalikan, ya, sehingga modalnya itu bisa terus digunakan untuk berinvestasi di pabrik yang lain, misalkan seperti itu. Nah, untuk membahas bagaimanakah cara mengevaluasi ekonomi pabrik maupun apa saja parameter evaluasi yang digunakan, maka kita akan membahasnya pada video kali ini. Selamat mengikuti. Yang pertama kita akan membahas investasi modal oleh investor, di mana investor itu biasanya ingin investasi modalnya menghasilkan laba semaksimal mungkin dan dapat segera kembali dalam waktu yang ditentukan. Nah, untuk mengevaluasi suatu modal yang diinvestasikan, maka perlu untuk mengetahui beberapa parameter evaluasi dan juga cara evaluasinya. Yang pertama adalah parameter evaluasi. Apa saja yang merupakan parameter evaluasi? Kita punya laba dan pajak penghasilan. Itu adalah parameter evaluasi yang pertama. Kemudian ada rate of return. Kemudian ada minimum payout period atau POT, break even point atau yang biasa disebut BEP, dan juga shutdown rate. Untuk membahas lebih detail tentang masing-masing parameter evaluasi, kita lihat terlebih dahulu tentang laba dan pajak penghasilan. Apa yang dimaksud dengan laba? Laba adalah suatu hasil yang didapatkan dari total penjualan setelah dikurangi dengan total ongkos produksi, yang terdiri dari ada laba kotor. Laba kotor ini adalah laba sebelum dipotong pajak, sedangkan laba yang setelah dipotong pajak itu disebut sebagai laba bersih. Kemudian pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan, di mana pajak penghasilan ini terdiri dari pajak biasa atau ordinary income tax, kemudian ada yang disebut sebagai pajak tambahan atau surtax. Parameter kedua dari evaluasi ekonomi adalah rate of return atau ROR. Apa itu rate of return? ROR adalah laju pengembalian modal yang dapat dihitung dari laba bersih per tahun dibagi dengan modal. Kalau tadi kita sudah mendapatkan nilai dari laba bersih, ya. Kemudian untuk mendapatkan laju pengembalian modal, kita bisa menghitungnya dari laba bersih yang sudah kita dapatkan tadi dibagi dengan besarnya modal. Nah, kalau dituliskan dalam suatu persamaan, ROR atau rate of return itu adalah laba bersih per tahun dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Untuk melihat apakah suatu pabrik itu berjalan baik atau tidak dapat dilihat dari nilai ROR yang dihasilkan
Dan kita perlu membandingkannya dengan bunga bank. Sebagai contoh, suatu pabrik mempunyai rate of return-nya 20% per tahun, sedangkan bunga bank 25% per tahun. Apakah investor itu layak untuk berinvestasi di pabrik tersebut? Nah, dari contoh kasus ini, kita bisa melihat karena di situ adalah ROR-nya lebih kecil daripada bunga bank, yaitu ROR-nya 20% per tahun, sedangkan bunga banknya 25%, maka sebaiknya uang atau modal investor tersebut lebih baik disimpan di bank, karena menghasilkan pengembalian uang yang lebih besar daripada diinvestasikan di pabrik tersebut. Jadi biasanya untuk ROR ini sebagai parameter apakah investor itu layak untuk berinvestasi di suatu pabrik atau tidak. Jika ROR-nya lebih tinggi daripada bunga bank, maka investor bisa menginvestasikan atau layak berinvestasi pada pabrik tersebut. Semakin tinggi besarnya ROR, biasanya akan mengindikasikan bahwa labanya juga akan semakin tinggi. Secara umum, besarnya ROR 10% sebelum pajak masih memungkinkan untuk suatu investasi modal. Tetapi untuk industri dasar dipakai ROR sebesar 25% sebelum pajak untuk suatu penanaman modal. Ini yang biasanya sering dipakai, ya, pedoman yang biasanya sering dipakai. Berikut ini kita punya data untuk beberapa macam industri, nilai ROR dari beberapa macam industri. Di sini di tabel ini ada industri kimia, industri minyak, pulp dan kertas, farmasi, metal, cat, dan hasil fermentasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada minimum pengembalian lambat dan minimum pengembalian cepat. Dari tabel ini kita bisa melihat terutama pada industri farmasi dan juga industri cat. Nah, nilai pengembalian lambatnya itu cukup tinggi. Nah, itu mengindikasikan bahwa ROR-nya juga cukup tinggi, sehingga biasanya laba yang didapatkan juga semakin tinggi. Semakin tinggi besar ROR, pabrik tersebut biasanya mempunyai laba yang semakin tinggi pula. Nah, kebalikannya adalah jika ROR-nya kecil, ya, minimum pengembalian lambatnya itu rendah seperti industri metal dan hasil fermentasi, ini mengindikasikan labanya juga rendah dan atau ongkos produksinya tinggi. Nah, ini bisa kita lihat pada industri metal dan farmasi. Parameter berikutnya adalah minimum payout period. Apa itu minimum payout period? Adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dari suatu pabrik yang kita dapat menghitungnya dari besarnya modal dibagi dengan laba dan depresiasi. Atau bisa kita tuliskan dalam suatu persamaan, minimum payout period itu adalah modal dibagi dengan laba per tahun ditambah depresiasi per tahun. Nah, di tabel ini kita bisa melihat adalah waktu untuk pengembalian modal atau maksimum waktu pengembalian modal sebelum pajak dalam tahun pada industri kimia, minyak, pulp dan kertas, farmasi, metal, cat, dan hasil fermentasi. Jika misalkan industri kimia itu pengembalian modalnya 5 tahun, maka dia masuk kategori dalam pengembalian lambat. Tapi jika pengembalian modalnya cukup 2 tahun, itu masuk kategori pengembalian cepat.
Nah, kalau kita lihat pada rumusnya di sini ada yang mempengaruhi payout period adalah modal dan juga laba per tahun dan juga depresiasi. Mengapa depresiasi atau penyusutan dimasukkan dalam perhitungan? Karena dianggapnya modal sudah berkurang atau sudah sebagian dikembalikan. Nah, investor tentu saja ingin modalnya itu dikembalikan dalam waktu secepat mungkin. Ya, semakin kecil minimum payout periodnya, maka investor akan semakin tertarik untuk berinvestasi di pabrik tersebut. Parameter berikutnya adalah break-even point atau BEP. Apa itu BEP? BEP adalah kapasitas di mana pabrik tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Artinya, total penjualan sama dengan total ongkos produksi. Bagaimana cara untuk mendapatkan BEP? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara perhitungan. Yang kedua adalah menggunakan grafik atau secara grafik. Kemudian yang ketiga menggunakan cash flow atau aliran uang. Komponen total production cost untuk mendapatkan BEP ada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah fixed charge. Ini sebetulnya kita sudah membahasnya ya di materi-materi sebelumnya. Fixed charge atau pengeluaran tetap itu terdiri dari depresiasi, pajak, kekayaan, asuransi, ongkos-ongkos sewa, dan juga komponen berikutnya adalah variable cost atau ongkos-ongkos variabel yang meliputi bahan baku, pengepakan, utilitas, pengapalan, royalti. Kemudian ada komponen semi variable cost atau ongkos-ongkos semi variabel, di mana terdiri dari buruh pabrik langsung, plant overhead cost, pengawasan pabrik, general expenses, laboratorium dan kontrol, pemeliharaan dan perbaikan, serta plant supplies. Bagaimana untuk menghitung BEP? Nah, untuk menghitung BEP kita bisa menghitungnya dengan rumus berikut ini, di mana di sini BEP sama dengan fixed charge, ya. Tadi yang komponen-komponennya ada di nomor 1 ini. Kemudian ditambah dengan 0,3 kali SVC, semi variable cost, dibagi dengan S dikurangi 0,7 SVC dikurangi VC dikalikan dengan 100%. Nah, FC tadi sudah ada di nomor 1 ya. Kemudian SVC ada di nomor 2, semi variable cost. Nomor 3 ya. SVC ada di nomor 3, semi variable cost. Kemudian untuk S-nya, S itu merupakan total penjualan, hasil penjualan produk ya, total hasil penjualan. Kemudian VC ini ada di nomor 2 ya, variable cost. Dikalikan dengan 100%. Maka kita bisa mendapatkan nilai BEP atau break-even point-nya. Nah, kalau secara grafik, kita bisa melihat dari grafik ini. Jadi untuk mendapatkan grafik ini tentu saja kita harus mendapatkan nilai dari masing-masing komponen-komponennya ya. Di grafik ini ada daerah ya. Berarti kita harus tahu dulu berapakah nilai fixed charge-nya, pengeluaran tetapnya. Kemudian SVC-nya berapa ya. Kemudian VC-nya berapa, total ongkos produksinya berapa, dan total penjualannya juga berapa.
Nah, ini adalah kapasitas dalam ton per tahun atau bisa juga dalam persentase ya, dalam persen. Di sini kita lihat berarti dari kapasitas 0 sampai 100% harusnya ya kalau dalam persentase ya. Jadi ini dari 0 sampai 100%. Kemudian di sebelah sini ini adalah pengeluaran per tahunnya berapa ya. Di sini adalah pengeluaran, di sini adalah kapasitas. Nah, ketika ini ada garis yang saya kasih warna hijau. Garis yang warna hijau ini ya, garis ini. Nah, garis ini menunjukkan total penjualan. Jadi penjualan selama 1 tahun itu berapa banyak, itu ada di garis warna hijau ini ya. Kemudian saya kasih warna ungu untuk total ongkos produksi. Jadi ketika kita memproduksi suatu produk ya di pabrik, itu kita mendapatkan total ongkos produksinya berapa. Jadi biaya untuk ongkos produksi itu berapa, kita dapatkan nilainya, maka di garis warna ungu ini dalam 1 tahun kita mendapatkan total ongkos produksi. Kemudian, nah dari sini ada perpotongannya antara total penjualan dengan total ongkos produksi. Kita punya warna biru. Ini adalah titiknya ya. Titiknya yang ini titiknya ya. Titiknya, titik potong antara total penjualan dan total ongkos produksi. Nah, inilah yang disebut dengan break even point. Jadi titik potong antara garis total penjualan dengan garis total ongkos produksi. Kita dapatkan titik yang disebut dengan break even point, ya titik impas, di mana pada titik ini tidak terjadi laba maupun tidak terjadi rugi. Kalau daerah di atasnya, nah saya kasih garis arsir warna kuning ya, ini adalah sebagai daerah laba karena dia ada di atas dari BEP, maka dia merupakan daerah laba. Sedangkan yang saya kasih warna biru muda ya, ini saya arsir warna biru muda yang ada di bawah. Nah, di bawah BEP maka dia adalah daerah. Parameter berikutnya adalah shutdown rate. Nah, kalau shutdown rate ini dari gambar seperti yang saya bahas sebelumnya, jadi shutdown rate ini terjadi apabila jumlah kerugian pada daerah rugi. Nah, kalau misalkan di sini kita arsir ya, daerah ruginya adalah yang berwarna orange ini. Jumlah kerugian pada daerah rugi sama dengan pengeluaran tetap atau fixed charge. Kalau garis fixed charge itu kan yang ini ya. Nah, ini. Jadi pada keadaan ini, jumlah kerugiannya pada daerah rugi itu sama dengan fixed charge. Sebetulnya pada keadaan ini tidak betul-betul rugi karena masih ada komponen fixed charge yang bisa dikembalikan ke perusahaan, yaitu depresiasi. Jadi depresiasi alat itu kan uangnya masih bisa dikembalikan ke perusahaan. Jadi kalau pada kapasitas ini, kapasitas shutdown rate ini ya, kapasitas di mana jumlah kerugian
pada daerah rugi sama dengan pengeluaran tetap atau fixed charge, maka sebaiknya pabrik sudah tidak dioperasikan lagi. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita melakukan evaluasi. Yang pertama, untuk mengevaluasi pabrik, maka perlu untuk menghitung beberapa hal. Yang pertama adalah harga peralatan, kemudian ada modal tetap, ada total modal, ada ongkos produksi total, dan juga total penjualan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan perhitungan harga peralatan, modal tetap, total modal, ongkos produksi total, dan total penjualan, maka kita bisa melakukan evaluasi ekonomi pabrik yang meliputi yang pertama adalah jumlah modal yang diperlukan, ada Fixed Capital Investment atau FCI, Working Capital Investment atau WCI, dan juga Total Capital Investment atau TCI. Kemudian ada pengembalian modal atau Rate of Return, ROR atau IRR, dan juga waktu pengembalian modal atau payout period atau payout time, POT ya. Kemudian bisa juga dievaluasi dari BEP atau break even point-nya. Cara evaluasi itu bisa menggunakan evaluasi secara linier. Apa yang harus dilakukan pada evaluasi secara linier? Yang pertama adalah perhitungan modal. Untuk mendapatkan modal, kita bisa membandingkan modal tetap atau fixed capital investment dan juga total modal atau total capital investment dengan harga peralatan. Ini seperti yang sudah kita lakukan pada perhitungan TCI ya, pada pembelajaran sebelum-sebelumnya seperti ini ya. Ini kalau dikategorikan berdasarkan jenis-jenis pabrik solid-solid, solid fluid, dan fluid fluid. Nah, ini kan parameter pembandingnya adalah harga peralatan atau pengadaan alat ini ya. Nah, di sini kan untuk mendapatkan FCI dan TCI itu dengan membandingkan dengan harga peralatan. Dapat juga modal itu diperoleh dengan komponen biaya FCI dinyatakan dalam persentase FCI. Jadi kan ada beberapa komponen biaya FCI yang nilainya itu dinyatakan dalam persentase terhadap FCI. Contohnya seperti ini. Jadi komponen biaya pada FCI-nya meliputi proses equipment yang belum terpasang maupun sudah terpasang, kemudian perpipaan, manufacturing, bangunan, tanah laboratorium, gudang, overhead konstruksi, pemborong, biaya tidak terduga, dan non-manufacturing. Nah, ini perhitungannya menggunakan persentase FCI. Ya, berdasarkan kategorinya, kalau dia solid-solid, solid fluid, atau fluid-fluid. Nah, itu berdasarkan menggunakan persentase terhadap FCI. Kemudian ada pula perhitungan modal yang nilai FCI diperkirakan dengan menggunakan perbandingan terhadap kapasitas. Ya, jika kita punya nilai kapasitas 1 dan 2, jadi ada kapasitas yang bisa dibandingkan, ada untuk mendapatkan FCI 1 maupun FCI 2, kita bisa membandingkan antara kapasitas 1 dan kapasitas 2 dengan rumus sebagai berikut. Jadi FCI 1 dibagi dengan FCI 2 itu sama dengan kapasitas 1 dibagi dengan kapasitas 2 pangkat 0,7 ya. Tetapi kalau yang diketahui itu adalah pengadaan alat, maka nilai FCI juga bisa diperkirakan dari data-data tersebut.
Jadi FCI 1 dibagi dengan FCI 2 itu sama dengan pengadaan alat 1 banding pengadaan alat 2 pangkat 0,6. Itu untuk mendapatkan nilai FCI. Berikutnya, bagaimana menentukan perhitungan TJI? Itu ada beberapa pedoman yang biasanya digunakan untuk menghitung komponen pada manufacturing cost, yaitu direct production cost. Itu berkisar antara 60% dari TPC ya, sebagai parameternya adalah TPC di sini, kemudian fixed charge 10-20% dari TPC, kemudian plan overhead cost 50-70% dari ongkos. Ongkos meliputi buruh, supervisi, dan pemeliharaan. Kemudian untuk general expenses 4-32% dari TPC dan biaya tak terduga 1-5% dari TPC. Untuk menghitung TPC berdasarkan penggolongan pembiayaan. Ini sebetulnya sudah kita bahas ya pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi ada beberapa penggolongan pembiayaan yang termasuk dalam pengeluaran tetap atau fixed charge. Itu ada depresiasi, pajak kekayaan, asuransi, ongkos-ongkos sewa. Kemudian untuk ongkos-ongkos variabel atau variable cost, ada bahan baku, pengepakan, utilitas, pengapalan, royalti, dan juga ongkos-ongkos semi variable atau SVC, buruh pabrik langsung, plan overhead cost, pengawasan pabrik, general expenses, laboratorium, pemeliharaan dan perbaikan, dan juga plan supplies. Baik, demikian tadi pembahasan tentang parameter-parameter evaluasi pada ekonomi pabrik dan juga cara evaluasi ekonomi pabrik. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.